Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali pada saat ini Tuhan berikan kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Karena mari pada saat pagi hari ini kita hampiri Dia dengan segenap hati kita, karena Dialah Bapa kita yang baik, Dialah Bapa kita yang luar biasa, Bapa yang senantiasa mengerti setiap kehidupan kita. Katakan sepenuh hati kita, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya, katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan sepenuh hati kita, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena sungguh besar setiamu di sepanjang kehidupan kami. Karena sungguh luar biasa penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena begitu luar biasa kasih-Mu nyata bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat setiap rencana Tuhan yang luar biasa bagi kami. Buat setiap perbuatan Tuhan yang luar biasa baik bagi kami Yesus. Buat setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau. Kami membawa hati kami membawa hidup kami untuk Engkau bentuk, untuk Engkau ubah dengan firman-Mu Bapa. Karena itu Bapa, sucikan kuduskan kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang kami beribadah di rumah kami masing-masing. Sucikan kuduskan setiap kami Tuhan. Layakan kami Yesus untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Untuk kami boleh menerima berkat Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Sekali lagi urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap doa permohonan kami, setiap beban permasalahan kami, pergumulan kami taruh semuanya di mezbah-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya Yesus Tuhan satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percayai, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya kasih Tuhan luar biasa nyata dalam setiap kehidupan kita, amin. Apapun yang menjadi pergumulan pada saat ini, kita alami pada saat ini, kita yakin dan percaya bahwa kita mempunyai Allah kita yang sanggup melakukan perkara yang ajaib bagi kita. Katakan, Engkau Allah sanggup melakukan perkara yang luar biasa bagi kami. Tidak
Haleluya. Bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu mari pada saat ini kita hampiri Dia dengan segenap hati kita. Kita bawa hidup kita. Kita bawa setiap hati kita. Bahwa Dialah Allah kita yang setia. Dialah Bapa kita yang mulia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama.
Bapa yang mengerti setiap kehidupan kami. Engkaulah Bapa yang mengerti setiap pergumulan, beban masalah kami. Engkaulah Bapa yang mengerti setiap kehidupan kami, Bapa. Dan Engkaulah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Tiba saatnya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kuduskan setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu akan menjadi jawaban bagi setiap kami. Bahkan firman-Mu yang akan memberikan kemenangan bagi setiap kami Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa firman-Mu berkuasa Yesus. Bahwa firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau memberikan hikmat pengurapan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang berada di rumah masing-masing, juga buat teman-teman yang ada di tempat ini. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah. Dan harapan kita terus memperoleh semangat dan sukacita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ada satu hal yang penting yang perlu kita ketahui, bahwa ketika Yesus mati, dia bangkit, itu memberikan satu jalan pemulihan dalam kehidupan kita. Ada satu kesempatan di mana kita bisa mengubah kehidupan ini dari sesuatu hal yang buruk menjadi sesuatu hal yang baik. Meskipun memang perkara itu tidak mudah untuk kita lakukan, ada hal-hal yang perlu kita terapkan, perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita untuk bisa mencapai tahap pemulihan dari Tuhan. Karena itu pada pesan firman Tuhan pagi hari ini, saya diizinkan Tuhan untuk menyampaikan ada 4 prinsip penting di dalam kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Mari kita mulai, kita baca di dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita lihat konteks daripada pembacaan firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang bagaimana ketika Salomo dan umat Israel mengalami yang namanya tahap pemulihan dari Allah. Kita tahu bahwa Salomo itu meneruskan ayahnya sebagai seorang raja. Dia menggantikan ayahnya menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa di ujung daripada perjalanan Daud waktu itu, umat Israel ini hubungan dengan Allah ini tidak begitu bagus, tidak baik-baik amat. Daud dalam catatan sejarah Alkitab tidak berhasil membangun bait Allah untuk dijadikan pusat penyembahan atau doa bangsa Israel kepada Tuhan. Memang itu sudah dinubuatkan bahwa Salomo yang akan melakukan hal itu. Dan ketika Salomo menggantikan ayahnya, kita lihat inilah yang dilakukan oleh Salomo. Pada saat Salomo menjadi raja atas Israel, hal pertama yang dipikirkan atau direncanakan oleh Salomo adalah dia membangun bait Allah. Karena kalau kita lihat kenapa dari ayat 11 dalam 2 Tawarik tadi itu kita lihat
Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Jadi kita lihat Salomo itu mengerjakan satu tugas yang sangat penting, adalah membangun satu rumah, satu bait Allah menjadi pusat tempat ibadahnya orang Yahudi waktu itu, tempat mereka berjumpa dengan Allah. Karena kita lihat bahwa pada saat itu bangsa Israel tidak ada tempat ibadah. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan ibadah itu di bukit-bukit, di tempat-tempat yang tinggi. Bahkan mereka melakukan di tempat penyembahan berhala orang Kanaan. Karena itu Salomo begitu luar biasa berusaha untuk membangun bait Allah. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, Aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku." Jadi apa yang dilakukan oleh Salomo adalah bagian dari nubuatan Allah kepada Daud. Allah mengatakan bahwa anakmu yang akan menggantikan kamu, yang akan kuizinkan untuk mendirikan bait Allah. Karena memang di situasi Daud kala itu kelihatannya tidak memungkinkan untuk dia membuat atau membangun bait Allah. Karena Daud itu mengalami peperangan demi peperangan di sepanjang karir dia menjabat sebagai seorang raja atas Israel. Kelihatannya gak punya waktu dia, karena dia dikepung terus. Dia bergelut dengan musuh-musuhnya, berperang dengan musuh-musuhnya. Sehingga dia gak punya waktu, dia gak punya kesempatan untuk membangun. Maka nubuatan ini jatuh ke tangan Salomo. Dan Salomo melakukan seperti apa yang dinubuatkan Allah kepada dia pada waktu itu. Dikatakan, "Dan ketahuilah aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud. Ayahku demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas takhtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku." Jadi kita lihat, mungkin saja Salomo bisa saja berpikir waktu itu untuk tidak melakukan nubuatan ini. Atau dia membuat program lain dulu. Ya kan, membangun istana atau dia membangun sesuatu yang lain, membangun kota yang lebih besar, lebih megah dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan oleh Salomo adalah dia membangun rumah bagi Tuhan.
Ini sebuah tindakan yang begitu luar biasa yang diambil oleh Salomo. Dan ini yang menjadi dasar bagaimana ketika mereka mengalami pemulihan yang begitu luar biasa dialami oleh Salomo dan bangsa Israel. Dalam kehidupan kita, pesan penting adalah mengutamakan Tuhan itu jauh lebih penting dalam perjalanan hidup kita. Salomo tidak serta-merta mengutamakan dirinya, mengutamakan kerajaan, mengutamakan rakyat yang dia pimpin. Tapi dia mendahulukan Tuhan. Dia membangun rumah Tuhan, rumah bagi Tuhan untuk menjadi tempat pertemuan antara bangsa Israel dengan Allah. Dan di tempat itulah mereka bersujud dan menyembah Allah. Itu penting menjadi dasar dalam kehidupan kita kalau kita mau mengalami pemulihan Tuhan. Ada banyak orang ingin mengalami pemulihan dari Tuhan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengalaminya. Padahal yang menjadi dasarnya adalah bagaimana kita memulai satu hubungan yang baik dengan Allah. Tidak ada sebuah pemulihan yang bisa terjadi tanpa ada hubungan yang baik dengan Allah. Atau memulai sebuah hubungan dengan Allah. Orang berharap akan dipulihkan. Tetapi tidak ada sesuatu yang dimulai. Jadi ini bicara tentang mari kita memulai satu aksi atau action kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mau mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Tapi kita berada di tempat yang tidak tepat, di tempat yang salah. Kita berada di tempat yang tidak semestinya. Kita harus berada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu tidak hanya menggambarkan gereja zaman sekarang. Tapi rumah Tuhan itu menggambarkan tentang hubungan. Kita memulai sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kita lihat perjuangan Salomo ini tidak gampang. Dia memulai sebuah rencana yang besar. Sebuah plan yang begitu luar biasa, membangun bait Allah, mengajak bangsa Israel untuk mereka bisa membangun sebuah rumah Tuhan, itu bukan hal yang gampang. Saya melihat bangsa Israel ini kelihatannya sudah nyaman dengan penyembahan yang mereka biasa lakukan di bukit-bukit, di tempat-tempat bekas tempat penyembahan berhala orang Kanaan. Sehingga untuk mengubah paradigma ini adalah sebuah tantangan baru bagi Salomo. Tidak gampang untuk mengajak mereka dan menyatukan pikiran menjadi satu visi, satu tujuan di dalam Tuhan. Ini mengatur ribuan orang pada waktu itu. Menjadi satu visi, satu tujuan, satu motivasi di dalam Tuhan. Tidak punya kepentingan pribadi, tidak punya kepentingan sendiri-sendiri, tapi menyatukan visi untuk membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Sehingga di sana terjadi yang namanya pemulihan. Tapi Salomo tidak menyerah dengan begitu saja. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Salomo. Coba kita baca di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang kita sudah baca tadi ya, 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan begini. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi yang dilakukan oleh Salomo adalah mengajak mereka untuk melakukan 4 poin penting berkenaan dengan mereka bisa dipulihkan oleh Tuhan. 4 poin penting ini menjadi prinsip dasar dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengalami yang namanya pemulihan Tuhan. Jadi kita tidak hanya berpangku tangan, berpangku kaki, diam di rumah, tidak melakukan sesuatu. Kita hanya mengharapkan atau menanti-nantikan ada pemulihan. Begitu terjadi dengan secara serta-merta, yang penting terjadi. Ada gerakan, ada hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama dari 4 prinsip penting ini adalah 1, merendahkan diri. Dia mengajarkan kepada bangsa Israel untuk merendahkan diri kepada Tuhan.
Dia mengajarkan mereka untuk tahu bagaimana cara merendahkan diri. Merendahkan diri itu artinya merasa tidak punya apa-apa. Merendahkan diri artinya menunjukkan satu pribadi yang tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa kuat, tidak merasa tangguh. Ada beberapa banyak di antara kita yang selalu merasa kita hebat, selalu merasa kita tangguh, selalu merasa kita mampu melakukannya. Padahal kita manusia lemah, rentan dengan masalah, rentan dengan persoalan. Dan kita sebetulnya manusia yang rapuh, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi oleh karena kesombongan kita selalu menganggap kita kuat. Dan itu yang menjadi penghalang kita untuk tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Salomo dalam hal ini mengajak mereka, memberikan pengaruh positif kepada mereka untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri itu sesuatu hal yang penting. Kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya mengakui kemahakuasaan Tuhan. Hari-hari ini kita sangat perlu untuk mengakui bahwa hanya Tuhan yang hebat. Hanya Tuhan yang mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Ya memang dia bukan manusia. Dia nggak ada di bumi. Dia Tuhan yang hebat. Hari-hari ini kita perlu mengakui kedahsyatan Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Itu yang dimaksud dengan merendahkan diri. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita mau melakukan semuanya itu, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, kita sadar kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kekuatan apa-apa, kita mau merendahkan diri dan mau menyembah Tuhan, mau mengakui bahwa Tuhan yang hebat, maka tangan Tuhan yang kuat akan diturunkan dan menolong setiap kehidupan kita. Yang kedua, yang dilakukan oleh mereka adalah berdoa. Mereka berdoa. Berdoa itu artinya dikatakan mereka sambil berlutut. Coba kita lihat dalam 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 14. 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 14. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Seorang pemimpin yang hebat adalah seorang pemimpin yang mau merendahkan diri. Seorang pemimpin yang hebat bukan seorang pemimpin yang sombong, menunjukkan kegagahan dia, saya bisa, saya mampu. Tapi seorang pemimpin yang hebat adalah seorang pemimpin yang menyadari kelemahan dia, menyadari kekurangan dia, sehingga dia mengakui kehebatan Allah, dan disitulah Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Dan ini yang dilakukan oleh Salomo di depan umat Israel, ribuan umat Israel yang begitu banyak menyaksikan Salomo melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta,
lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit. Dia berlutut dan dia menadahkan tangan ke langit. Apa yang dia lakukan? Dia menunjukkan bahwa dia tidak mampu. Dia menunjukkan kepada umat Israel bahwa hanya Tuhanlah, hanya Allah lah yang satu-satunya terhebat, terkuat yang menolong kehidupan mereka. Dalam sebuah literatur saya membaca ketika Salomo melakukan berlutut, menadahkan tangan ke atas di depan umat Israel, maka umat Israel pun melakukan hal yang sama. Mereka berlutut dan mengakui kehebatan Allah yang mereka sembah. Mereka berlutut dan mengakui. Karena itu di dalam catatan tadi, dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan Allah berkenan terhadap mereka. Jadi ini doa yang dimaksudkan. Doa itu bukan hanya sekedar, banyak ya variasi doa. Ya kita berdoa biasa gitu. Tapi doa yang dilakukan oleh Salomo adalah sambil berlutut menadahkan tangan ke atas. Berlutut menggambarkan dia merendahkan diri. Menadahkan tangan menggambarkan dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Hanya dengan itulah maka pemulihan terjadi bagi mereka. Kita perlu melakukan hal ini dalam kehidupan kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar doa dengan kata-kata. Ya udah biasa ya, doa dengan kata-kata yang mengeluarkan kata-kata yang indah itu orang bisa melakukannya. Tapi dengan kesungguhan hati itu yang sangat penting. Apa yang terjadi ketika orang dengan sungguh-sungguh berdoa? Kita buktikan dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Alkitab menjelaskan bahwa Elia ini adalah manusia biasa, sama seperti kita. Elia bukan dewa, Elia bukan malaikat, Elia bukan manusia super atau spesial di hadapan Allah. Dia manusia biasa. Tapi yang membedakan adalah Elia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Jadi tidak menutup kemungkinan di antara kita kalau kita berdoa sungguh-sungguh kita bisa mengalami karya mujizat sama seperti Elia. Kalau kita berdoa bersungguh-sungguh kita akan bisa mengalami pemulihan sama seperti bangsa Israel dan Salomo waktu itu. Mereka dipulihkan dengan begitu luar biasa. Kalau kita berdoa buat saudara kita, suami, istri, anak, ayah, ibu. Berdoa buat keluarga kita yang masih jauh dari Tuhan. Dengan bersungguh-sungguh, ini yang menjadi dasarnya. Tidak menutup kemungkinan pemulihan itu akan terjadi. Atau dalam bentuk ekonomi. Dalam bentuk keluarga yang sedang menuju kepada keretakan dan kehancuran. Atau berdoa untuk keadaan negara, berdoa untuk kondisi yang terjadi dengan bersungguh-sungguh, maka pemulihan itu tidak menutup kemungkinan akan kita alami dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, saya percaya, ya dan pasti. Itu harus kita alami dalam hidup ini, berdoa dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, bangsa Israel melakukan apa? Mencari wajah Tuhan, wajahku. Apa yang dimaksud dengan mencari wajahku? Mari kita buka dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Mazmur 105 ayat keempat.
Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dikatakan carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah wajahnya dan carilah kekuatannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini menggunakan kata mintalah kekuatan daripadanya. Itu carilah kekuatannya, artinya mintalah kekuatan daripadanya. Carilah wajahnya artinya sembahlah dia senantiasa. Jadi kata mencari wajah ini sama kata dengan menyembah Tuhan. Bukan mencari wajah, di mana wajah Tuhan ya? Tapi kan bentuknya juga kita nggak tahu, bentuk wajahnya gimana. Jadi mau cari di mana? Mau diraba-raba. Yang dimaksud mencari wajah artinya kita menyembah Tuhan senantiasa. Jadi yang dilakukan apa adalah penyembahan. Menyembah. Jangan menyembah pohon, jangan menyembah kayu, jangan menyembah gunung atau batu atau sesuatu yang lain. Tapi mari kita menyembah Tuhan kita yang hebat. Menyembah Dia yang begitu dahsyat. Mencari wajah. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata mencari kehadirannya. Jadi mencari kehadiran, membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Melibatkan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang tiap hari melibatkan Tuhan? Melibatkan Allah, menghadirkan Allah dalam rumah tangga kita. Setiap kita bangun pagi kita berdoa untuk menghadirkan Allah dalam keluarga kita, dalam usaha kita. Supaya kita dipulihkan Tuhan. Itulah konsep pemulihan. Dan yang keempat adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan 4 prinsip penting dalam kita mengalami pemulihan Tuhan. Saya ulangi ya, 4 prinsip penting dalam kita mengalami pemulihan Tuhan. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu penting. Kalau kita sudah melakukan semuanya itu, tadi Alkitab mengatakan Allah menghendaki doa mereka dan memulihkan bangsa Israel. Melakukan pemulihan yang begitu luar biasa. Maka tantangan itu tidak berhenti sampai di situ. Kita akan diobok-obok oleh berbagai macam persoalan. Iblis itu nggak pernah bosan loh untuk datang menghancurkan kehidupan kita. Karena itu dalam bulan-bulan ini kita akan merayakan yang namanya pencurahan Roh Kudus. Nanti saya akan bahas pada pertemuan berikut ya. Bagaimana kita bisa mengalami Roh Kudus dalam hidup ini. Kita butuh Roh Kudus. Saya akan bahas pada pertemuan berikut. Tapi yang paling penting ditegaskan bagaimana kita bisa mengalami pemulihan Tuhan. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setelah itu, tahap berikutnya adalah kita masuk pada tahap mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nanti saya akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang luar biasa. Menyertai, melindungi dan memberkati kehidupan kita. Bahkan Dia setia membimbing di sepanjang perjalanan hidup kita. Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian, Bapa Kau Setia.
katakan Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Sama-sama katakan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena berkat pertolongan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami mengalami pemulihan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau setia dan setia menjagai kami Tuhan, memelihara dan memberkati kehidupan kami. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarkan kehidupan kami senantiasa menaikkan ucapan terima kasih kepadamu setiap hari dalam pribadi kami Tuhan. Karena tidak ada waktu yang terlewatkan dalam hidup kami tanpa kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami boleh dapat beribadah kembali pada hari ini. Kami percaya meskipun masih dalam bentuk online Tuhan, tetapi semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Memberkati kami semua yang melayani, tim musik yang ada. Biar kami semua tetap dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat dalam pelayanan bagi jiwa-jiwa dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Biarlah berkat Allah boleh dicurahkan bagi kami. Karena itu kami akan mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Halo Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidak terasa minggu demi minggu kita lalui sampai di penghujung bulan April 2021 ini. Dan terus kita mau mengikuti Tuhan Yesus dengan mendengarkan pesan-pesannya melalui renungan dan ibadah yang diadakan di Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa 27 April 2021, renungan doa puasa dibawakan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Kamis 29 April 2021 ada acara ngopeni, ngobrol pengalaman iman bersama Saudara Rafael. Minggu depan 2 Mei 2021 ibadah online kembali dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Dan untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Rosma. Dan jangan lupa minggu depan ini kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus dan memberikan persembahan persepuluhan. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Ibu Sumigiati yang berulang tahun tanggal 20 April dan Saudara Timothy yang berulang tahun tanggal 24 April. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.